Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari pembuatan slider yang sederhana mungkin, karena di sini kita tidak menggunakan jQuery tetapi kita menggunakan JavaScript yang kita olah sendiri. Jadi kita membuat sendiri scriptnya, sehingga mungkin kalau misalnya dibandingkan dengan jQuery ya mungkin fasilitasnya jauh lah lebih lengkap di jQuery gitu ya. Tetapi kita paling tidak, oh ternyata saya juga bisa membuat hal yang mirip dengan jQuery meskipun dengan script yang sangat sederhana. Nah, untuk yang pertama adalah kita mencoba dulu membuat gambar, beberapa buah gambar gitu ya. Beberapa buah gambar di sini adalah gambarnya berpindah dari gambar yang satu ke gambar yang lain gitu ya. Jadi gambarnya adalah seperti slideshow gambar yang ada di komputer. Nah, kemudian yang pertama langkahnya adalah kita kumpulkan dulu gambarnya sebanyak 5 buah gambar dan tempatkan di dalam satu folder. Jadi saya tempatkan dalam satu folder. Ini kebetulan web 1 ya. Kemudian saya buat nama folder baru JS Slider misalnya. Kemudian di dalamnya saya tempatkan satu folder tadi. Jadi slider ini isinya adalah gambar yang tadi sudah saya pilih gitu ya. Jadi diusahakan formatnya sama, bukan diusahakan, diharuskan formatnya sama dalam bentuk ekstensinya adalah .jpg. Kenapa? Karena ini akan berhubungan dengan scriptnya nanti. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah berikan nama pada masing-masing gambar dengan angka. Jadi yang pertama itu adalah 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg sampai 5.jpg. Ya, tujuannya adalah karena kita nanti menggunakan yang namanya increment. Jadi gambarnya itu di plus-plus saja biar nanti scriptnya pendek. Kalau misalnya dengan menggunakan nama bisa, tetapi harus ada array-nya nanti. Jadi itu lebih rumit. Jadi kita gunakan namanya itu adalah angka saja. Ya, setelah memberikan nama 1 hingga 5 pada gambarnya dengan ekstensinya adalah sama persis, maka kita akan mencoba membuat HTML-nya. Jadi kita belum membuat ke desain web yang lengkap gitu ya, hanya slidernya aja. Jadi kita buat dulu file, kemudian di sini adalah new file. Saya pilih new file. Kemudian yang di sini saya ambil adalah HTML. Ya. Kemudian type-nya kebetulan saya gunakan adalah yang XHTML transisional aja. Kemudian create. Ya. Nah, di sini kita isi di bagian body dari si HTML-nya. Nah, untuk memasukkan gambar, tag yang digunakan adalah tag img, image. Kemudian ada source-nya src. Ya. Kemudian source-nya apa? Source-nya adalah karena ini akan disimpan di luar folder gambar tadi, maka saya panggil nama foldernya dulu, slider /1.jpg. Nah, setelah saya memberikan source-nya adalah 1.jpg pada folder slider, kemudian saya berikan ID. Ya, ID-nya itu saya beri nama adalah gambar. Nah, kenapa saya menggunakan ID? Karena nanti saya menggunakan JavaScript untuk mengakses ID dari gambar tersebut. Ya. Kemudian saya tutup image-nya. Kemudian filenya saya simpan. Saya simpan satu folder dengan foldernya. Jadi bukan dengan filenya saya simpan. Jadi tadi nama foldernya adalah JS Slider. Kemudian di sini slidernya, tempat gambarnya, saya simpan di luar. Namanya adalah index.html. Disimpan. Sudah. Kemudian kita bisa lihat hasilnya. Ya. Ini kita lihat hasilnya bahwa di sini sudah ada nih gambarnya. Wah, ternyata gambarnya terlalu besar. Terlalu lebar gitu ya. Jadi saya setting aja biar lebarnya 800 maksimal. Berarti di sini saya tambahkan dengan atribut
lebarnya. Saya gunakan adalah 800 px. Nah, setelah saya setting lebarnya adalah 800 px, jadinya adalah pendek seperti ini. Nah, setelah gambarnya sesuai dengan yang kita inginkan dalam sisi lebarnya, nah kenapa saya hanya mengisi width-nya saja? Karena agar tingginya proporsional. Jadi nggak terlalu lebar, kemudian nggak terlalu ya masih posisinya masih baik lah untuk dilihat gitu ya. Jadi saya hanya posisikan lebarnya 800 pixel, tingginya nanti akan menyesuaikan. Nah kemudian yang berikutnya, agar gambar ini dapat berubah menjadi gambar yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya, maka saya gunakanlah yang disebut dengan JavaScript. Nah sekalian di sini JavaScript sebenarnya bisa dibuat di head section, tetapi sekalian kita akan mencoba menggunakan JavaScript yang eksternal. Caranya adalah saya pilih file, kemudian new, kemudian di sini yang dipilih adalah JavaScript. Ya, kemudian klik create. Nah, isi dari JavaScript kita buat sebuah fungsi. Ya, kita buat sebuah fungsi. Nama fungsinya itu adalah function slider. Function slider isinya adalah saya akan mengubah gambar yang tadi menjadi gambar berikutnya. Nah, di fungsi slider saya berikan gambar yang saat ini sedang aktif itu adalah 1.jpg, benar ya? Oke, 1.jpg, sehingga saya bikin sebuah variabel. Saya buat sebuah variabel namanya adalah gambar skr. Jadi gambar sekarang itu sama dengan 1. Tanda petik ya, 1.jpg. Oke, saya ulang, gambar sekarang, karena saya cuma perlu angka satunya aja, jadi gambar sekarang sama dengan 1. Ini aja. Ya, nggak usah ada JPG-nya, nggak usah ada tanda petiknya juga nggak usah. Oke. Nah, kemudian saya buat sekarang gambarnya naik ke gambar yang kedua, berarti 1 harus ditambah 1 untuk pindah ke yang kedua. Jadi di sini saya buat gambar skr plus plus. Sudah. Nah, kemudian gambar skr plus plus. Setelah saya menambahkan 1, jadi gambar sekarang jadinya 2, maka si image tadi, source-nya yang awalnya 1.jpg, saya ganti dengan 2 yang barusan saya punya di sini. Caranya adalah document.getElement by ID. ID-nya adalah gambar. Dah. Kemudian bagian mananya dari gambar tersebut yang saya mau ganti? .src, source-nya yang saya mau ganti. Source-nya diganti apa? Source-nya diganti dengan slider. Ini adalah nama foldernya, slash, gitu ya, ditambah atau digabung dengan gambar skr, ya, digabung lagi dengan ekstensinya .jpg. Sudah. Nah, berarti saya sudah bisa membuat, oh gambarnya nanti saya ganti nih. Dengan apa? Oh, dia masuk nanti di slider. Kenapa ada slidernya? Karena di sini ada slider nih di depannya. Kemudian di sini ada slash-nya juga sama seperti yang tadi. Kemudian gambar skr. Gambar skr ini adalah untuk menggantikan yang angka 1 di sini. Kalau setelah 1 dia ditambahkan 1 jadinya 2.jpg. Tambah 1 lagi jadinya 3.jpg, tambah 1 lagi jadinya 4.jpg, dan seterusnya.
gambar sekarang .jpg. Makanya di sini ekstensinya yang diperlukan adalah yang sama persis. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah saya sudah punya fungsi slider. Kemudian kapan fungsi slider ini jalan? Maka saya perlu membuatkan fungsi untuk menjalankan slider ini secara otomatis, gitu ya. Secara otomatis sebenarnya kalau misalnya saya mau membuat slideshow, pertama bisa aja kita membuat sebuah tombol. Jadi tombol next, karena slider itu kan dia berpindah dari 1 ke 2, 2 ke 3, berarti kan next. Sebenarnya di sini untuk memulainya teman-teman bisa menggunakan tombol next. Jadi diklik next dia jalan, diklik next dia jalan, diklik next dia jalan. Bisa sebenarnya. Ya. Atau kita coba aja dulu yang paling simpel. Ini saya simpan dulu. Simpan di satu folder dengan indeksnya, gitu ya. Satu folder dengan indeksnya berarti di luar dari folder gambarnya yang tadi. Saya sebut namanya adalah slider.js. Ya, slider.js disimpan. Kemudian si index.html di sini memanggil slidernya. Ya, memanggil slider.js-nya caranya adalah script. Kemudian type-nya adalah JavaScript, teks JavaScript. Kemudian di sini ada yang kurang. src source-nya adalah slider.js. Ya, saya lanjutkan. Jadi setelah saya membuat script.js, di sini kita coba aja membuat sebuah tombol, gitu ya. Jadi saya buat br. Oke. Jadi saya buat aja sebuah tombol di sini. Input type-nya adalah button, gitu ya. Kemudian value-nya adalah next. Nah, ketika next-nya diklik, berarti on klik. Apa yang mau dijalankan? Yang mau dijalankan adalah fungsi slider yang ada di file JavaScript tadi. Jadi slider kurung buka kurung tutup. Kemudian nanti terakhir adalah ditutup. Jadi kita pastikan bahwa fungsinya namanya adalah slider. Oke. Saya simpan. Kita coba hasilnya. Ya, di sini ada tombol next, next. Nah, ini berarti ada yang salah nih. Jadi ketika diklik next-nya dia nggak jalan. Setelah kita coba, jadi di sini saya refresh ini ya. Next kali jalan, tapi untuk yang berikutnya gambarnya nggak jalan, gitu ya. Jadi di sini ada perbaikan. Coba dicek di sini. Input type button value next on click slider sudah benar. Maka kita cek di slidernya. Oke. Ketika tombol next itu diklik, maka var gambar sekarang sama dengan 1 sekarang. Kemudian gambar sekarang plus 1, itu berarti nilainya adalah 2. Dokumen.getElementById by id gambar, source-nya adalah slider/2.jpg. Udah jadi 2. Kemudian saya klik next lagi, dia menjalankan slider lagi. Var gambarnya di set 1 lagi. Maka dia tidak akan jalan ke nomor 3 dan seterusnya, karena di sini di set 1 lagi. Harusnya di sini dia mengambil nilai gambar yang terakhir baru ditambah 1. Sehingga kesalahannya di sini adalah saya tempatkan variabel gambar sekarang ini di luar dari fungsi slider. Saya taruh di sini. Gambar sekarang saya jadikan sebagai variabel global. Kalau yang tadi gambar sekarang itu adalah hanya variabel lokal yang dijalankan pada fungsi slider saja. Kemudian kita simpan. Oke. Kemudian di sini kita refresh, saya jalankan. Gambarnya sudah pindah ke 2, gambarnya pindah ke 3, gambarnya pindah ke 4, gambarnya pindah ke yang 5. Nah, yang terakhir gambarnya hilang. Kenapa? Karena sekarang gambarnya 6. Sedangkan maksimal gambarnya adalah 5. 7 dia nggak ada, 8 dia tidak ada, 9 dia tidak ada, dan seterusnya. Nah, berarti di dalam scriptnya di sini, jika gambarnya lebih dari 5, gitu ya, maka dikembalikan lagi ke 1. Tujuannya adalah biar gambarnya tetap ada. Jadi gambar sekarang plus plus,
diisi jika gambar SKR itu lebih dari 5, nih ya, lebih dari 5, maka gambar SKR itu saya jadikan satu lagi. Ya. Jadi di sini gambarnya saya jadikanlah satu lagi. Misalnya ketika saya klik, oke, slider gambar sekarang nilainya 1 yang pertama. Kemudian saya klik slider, gambar sekarang plus 1, jadinya 2. 2 lebih dari 5, tidak, maka dia akan menjalankan dokumen.getElementById dan seterusnya. Kemudian klik next lagi, 2 yang terakhir. 2 ditambah 1 jadinya 3. 3 lebih dari 5, tidak, maka dia keluar. Kemudian tambah 1, 4. 3 tambah 1, 4. 4 lebih dari 5, tidak, maka dia keluar. Kemudian 5. 4 tambah 1, 5. 5 lebih dari 5, tidak, maka dia keluar 5-nya. Kemudian tambah 1, 6. 6 lebih dari 5, iya. Maka di gambarnya adalah gambar sekarang sama dengan 1. Keluarkanlah gambar sekarang sama dengan 1. 1.jpg. Ulang lagi seperti itu dan seterusnya. Oke, ini disimpan. Kemudian kita lihat hasilnya. Kita refresh. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, balik lagi gambar 1. Karena kebetulan gambar 5-nya kayaknya ini sama gambar 1-nya. Kita cek ya. Ini yang gambar 1. Dan yang ini adalah gambar 5. Jadi 1.jpg. Oh ya, 1.jpg ternyata sama dengan 5.jpg. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman berbeda, aman berarti. Jadi 1.jpg saya kebetulan Green ICT. Atau yang terakhir saya ini ya, saya rotate aja gambarnya. Yang terakhir gambarnya saya rotate. Oke, gambarnya saya rotate seperti ini. Yang terakhir. Oke, jadinya di sini saya refresh. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini di preview aja yang di ini. Coba. Ya. Jadi di sini saya cari gambar yang lain. Kebetulan di sini ada 110364 ICT product. Jadi agar gambarnya di sini berbeda, di gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat, dan gambar yang kelima, maka di sini juga di HTML-nya ini kita lihat ini adalah gambar yang pertama, kemudian gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat, dan gambar yang kelima. Setelah itu harusnya balik lagi ke gambar yang pertama. Jadi klik gambar yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi dia akan mengulang-ulang. Oke. Berarti ini ada triggernya adalah sebuah tombol. Jadi ketika tombolnya diklik baru scriptnya jalan. Nah, kalau yang sekarang adalah kita membuat slideshow-nya di sini adalah otomatis. Jadi dia jalan otomatis. Oke, caranya adalah berarti tombolnya kita hilangkan saja. Tombolnya kita hilangkan. Kemudian di JavaScript-nya kita akan buat fungsi untuk membuat gambarnya bergerak otomatis. Caranya adalah saya buat function, katakanlah namanya adalah auto slider. Ini ya, auto slider. Isinya adalah ketika auto slider dijalankan, maka yang dijalankan adalah slidernya. Jadi dia akan naik gambarnya 1 menit lagi dia akan manggil slider lagi, 1 menit lagi dia akan manggil slider lagi. Makanya dia akan berjalan secara otomatis. Maka yang di sini dipanggil adalah slider, kurung buka kurung tutup. Kemudian di sini saya berikan sebagai saya berikan timer, gitu ya. Jadi
saya buat var waktu sama dengan set time out. Set time out di sini ada code dan ada delay. Code yang di sini yang dimaksudkan adalah nama fungsi yang akan dipanggil. Jadi fungsi auto slider dia memanggil slider. Setelah 1 menit atau setelah 1 detik dia akan memanggil auto slider lagi. Auto slider isinya slider. Panggil waktunya lagi. Setiap 1 detik katakanlah dia akan dipanggil. Jadi code-nya itu adalah bukan slider yang di sini tetapi auto, ada tanda petik auto slider ini ya. Kemudian ada delaynya. Delaynya di sini satuannya adalah dalam mili detik. Jadi satuannya per 1000. Kalau misalnya saya tulis 1000, maka dia setiap 1 detik akan memanggil auto slider lagi, auto slider lagi, dan auto slider lagi. Udah? Oke, saya simpan JavaScript-nya. Nah, kapan auto slidernya jalan? Pada saat web itu diakses. Pada saat web itu jalan di awal pertama kalinya. Gitu ya. Auto slider saya sudah punya, Triggernya adalah pada saat HTML ini dijalankan. HTML ini dijalankan kapan? Pada saat di body saya isi dengan on load. Jadi ketika halaman ini di load, saya jalankan adalah auto slider. Isi kurung buka kurung tutup ya. Nah, dia berada di dalam tanda petik. Oke. Ya. Oke, di sini saya refresh karena di sini JavaScript-nya nggak jalan, berarti ada perlu dicek auto slidernya tadi. Di sini auto slidernya ternyata huruf besar, jadi L-nya saya ganti dengan huruf kecil dan ya, dan akhirnya gambarnya juga udah bergerak. Oke. Yang berikutnya adalah kita memberikan animasi dari hilang, kemudian semakin jelas sampai jelas, kemudian menghilang lagi. Nah, jadi untuk memberikan efek animasi itu kita kombinasikan dengan CSS3, gitu ya. Jadi CSS3 untuk membuat animasi. Biasanya HTML5 dengan CSS untuk yang sekarang itu sudah bisa membuat animasi. Jadi perpindahan objeknya itu kita gunakan JavaScript, kemudian untuk efek-efeknya kita gunakan CSS-nya. Bisa nggak kalau misalnya saya menggunakan CSS dengan animasinya, bersama animasinya? Bisa sebenarnya, tetapi kita masih terbatas dengan kemampuan dari CSS. Belum semua animasi bisa dikerjakan dengan CSS, dan belum semua animasi juga yang bisa dikerjakan dengan JavaScript. Jadi yang paling enak adalah digabungkan aja keduanya, gitu ya. Nah, di sini kita sudah punya gambar, gitu. Jadi di sini kita sudah memiliki gambar, ID gambar, gitu ya, di HTML-nya. Kemudian di slidernya kita sudah punya fungsi slider dan kita punya fungsi auto slider untuk dijalankan secara otomatis. Nah, kalau misalnya di sini dirasa terlalu cepat, gitu ya, teman-teman bisa merubah waktunya di sini, tergantung nanti sesuai keperluan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah kita akan mengkombinasikan dengan CSS. Jadi saya buat external CSS file, new, kemudian saya gunakan adalah CSS, kemudian create. Ya. Nah, yang perlu saya isi di sini adalah saya gunakan ID gambar di sini. Ya, saya simpan. Saya taruh di luar folder slider aja ya. Namanya adalah style.css. Oke, sudah. Nah, berarti saya menggunakan ID gambar, tanda pagar gambar. Ini misalnya. Kemudian saya buat animation. Saya buat animation durasinya. Jadi durasi animasinya itu selama 5 detik misalnya. Gitu ya. Selama 5 detik. Nah, kenapa 5 detik? Karena nanti ada efek yang pertama itu dia hilang.
pada saat detik pertama, detik kedua dia kelihatan 0,5% misalnya, detik ketiga dia kelihatan 0,75%. Jadi dari awal menghilang kelihatan sampai 100% terlihat, kemudian dia menghilang. Oke. Kemudian animation iteration count. Iteration count ini adalah mau berapa kali dia diulang. Gitu ya. Mau berapa kali diulang. Kalau misalnya saya pilih infinite, jadi dia akan diulang terus. Kemudian saya beri nama animasinya itu adalah, ini terserah nih nama animasinya, misalnya animasi slider. Ya. Nah, kemudian saya punya animasi durasi dari animasinya 5 detik. Kalau misalnya nanti kurang, teman-teman bisa atur. Kemudian berapa kali dia diulang itu adalah infinite, dia akan ngulang terus. Kemudian nama dari animasinya itu adalah animasi slider. Kemudian di sini add animasi slider. Nah, setelah kita membuat ID gambar di bagian CSS, kita akan membuat keyframes pada masing-masing posisi, gitu ya, pada masing-masing posisi untuk si ID gambarnya. Jadi saya gunakan di sini adalah add keyframes. Kemudian keyframesnya si siapa? Keyframesnya si animasi slider. Jadi keyframes dari animasi slider. Jadi yang di sini itu sama dengan yang animasi name, animation name-nya. Udah? Nah, kemudian di sini adalah ketika animasinya adalah 0%, posisinya 0%, maka saya buat opacity. Opacity itu adalah membuat gambar menjadi transparan. Gitu ya. Opacity-nya saya buat jadinya nilainya adalah 0. 0 itu sama dengan 0%. Jadi opacity nilainya adalah antara 0 sampai 1. Kalau 1 itu adalah 100%. Kemudian ketika 25%, saya buat opacity-nya itu adalah 0,25. Nah, ketika 50% posisinya nanti itu adalah saya buat opacity-nya 0,5 misalnya. Ketika 75%, saya buat opacity-nya adalah 0,75. Ketika 100%, saya buat opacity-nya itu adalah 1. Jadi ketika 0% nih, pada posisi 0, gambarnya opacity-nya 0. Jadi nggak ada sama sekali, nggak jelas. Kemudian ketika dia 25% dari waktunya gitu ya, dari waktunya dilihat, maka dia adalah 0,25. Karena di sini durasinya ada 5 detik, maka saya setting di sini adalah ini 1 detik, ini 1 detik, ini 1 detik, ini 1 detik, dan ini 1 detik. Gitu ya. Kenapa saya memilih durasinya adalah 5 detik? Kalau misalnya teman-teman mau memilih durasinya 10 detik, itu boleh-boleh aja. Berarti di sini setiap stepnya ini adalah diambil dalam waktu 2 detik. Gitu, ya. Jadi di sini tergantung dari durasinya. Ini adalah untuk opacity dari atau keyframes dari animasi slidernya. Jadi saya gunakan durasinya adalah 5 detik, gitu ya. Nah, ini saya sudah punya CSS-nya. Kemudian saya harus kenalkan di HTML. Di HTML saya kenalkan dengan cara adalah link, kemudian rel, style sheet, kemudian di sini adalah type-nya itu text CSS. Ini ya. Kemudian href-nya
saya jalankan ke style.css. Berarti HTML-nya sudah kenal dengan CSS-nya, HTML-nya sudah kenal JavaScript, di CSS-nya sudah ada animasinya untuk animasi atau efek dari gambar, kemudian si JavaScript sudah memberikan animasi untuk perpindahan gambar. Oke, di sini kita lihat untuk hasilnya, ya. Nah, ini 0, ini 0, kemudian 25 dan seterusnya. Setiap 1 detik 0, 25, 50, 75, 100, ntar 0. Gitu ya. Jadi di sini adalah animasinya. Nah, di sini ternyata animasinya tidak pada satu gambar. Kenapa? CSS-nya durasinya 5 detik. Sedangkan di JavaScript-nya durasinya adalah 1 detik. Berarti nggak sinkron. Kalau mau disamakan, tinggal diganti jadinya 5000 di JavaScript-nya sehingga animasinya jelas. Jadi 5 detik hanya untuk satu gambar, dan CSS-nya itu juga hanya untuk satu gambar 5 detiknya. Jadi ini yang kita gunakan untuk slider atau konsep pembuatan slider seperti ini. Dengan menggunakan script yang pendek. Scriptnya cuma 19 baris, itu pun sudah ada komen gitu ya. Kemudian kurung awalnya juga sudah dihitung. Stylenya cuma ada 18 baris. HTML-nya intinya gitu ya, cuma ada 16 baris. Jadi kalau misalnya ini ya udah, ini yang sederhana. Kalau mau pakai JSlider boleh, tetapi scriptnya lumayan panjang. Kan ya?